Surabaya, kota pahlawan, kota transit, kota yang panas dan macet. Salah satu kompetisi yang saat ini Surabaya dan Jakarta head to head adalah di jumlah kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan ini menunjukkan tingginya intensitas manusia di kota Surabaya. Setiap hari, ratusan ribu orang keluar dan masuk kota Surabaya untuk berbagai aktivitas dan kegiatan. Lantas, ketika semuanya selesai, libur misalnya, mereka semua kemana? Menurut tren di 2025, disebutkan bahwa kepariwisataan di Indonesia didominasi oleh 3 sektor, yaitu cultural immersion, wellness, dan ecotourism. Wellness dan ecotourism. Terdapat tren di mana pada akhir pekan masyarakat kota Surabaya rela mencari tempat wisata alam yang jauh sampai ke Mojokerto dan Malang. Kenapa? Apakah kota Surabaya tidak punya tempat wisata alam? Tentu ada. Kenalkan, Kebun Raya Mangrove. Kebun Raya Mangrove adalah satu-satunya di Indonesia yang menjadi pusat pembudidayaan mangrove yang dinaungi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kebun raya ini hanya sekitar 25 menit dari Bandara Internasional Juanda dan hanya 45 menit dari Pelabuhan Tanjung Perak. Posisinya yang strategis ini seharusnya bisa menjadi daya tarik yang khusus bagi Kebun Raya Mangrove untuk menjadi wisata favorit masyarakat Surabaya. Namun, melalui pengamatan kami menemukan bahwa ada beberapa alasan yang mungkin menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tidak ingin berkunjung kembali ke Kebun Raya Mangrove. Pertama adalah perawatan fasilitas. Berdasarkan pengamatan kami melihat bahwa beberapa foto yang ditampilkan di website resmi Kebun Raya Mangrove sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Beberapa fasilitas tersebut sudah rusak dan jauh dari kata aman, terutama mereka yang keluarga dan membawa anak kecil. Masalah kedua adalah sirkulasi, dan ini menjadi masalah yang cukup besar dikarenakan dari pihak Kebun Raya Mangrove saja mereka tidak memberikan arah pada rute dan sirkulasi di dalam Kebun Raya Mangrove. Dengan kondisi saat ini, maka Kebun Raya Mangrove belum bisa memenuhi ekspektasi pengunjung yang mungkin datang karena mereka melihat foto-foto atau informasi dari internet. Guna mewujudkan manifesto desain yang dicanangkan, maka diperlukan analisis SWOT dari kondisi existing. Berikut adalah analisis SWOT. Dari analisis SWOT, kita mendapatkan beberapa analisis TOWS yang kemudian dikembangkan menjadi desain. Beberapa analisis TOWS yang diambil diantaranya adalah ruang edukasi, mengembangkan aksesibilitas yang inklusif, mempertahankan konsep hutan, mendesain sirkulasi, membuat desain yang adaptif dengan iklim, menyediakan zona teduh. Konsep baru dari aviary ini adalah indoor garden, yang mana terinspirasi dari Changi Airport dan Singapore Indoor Garden. Konsep ini dikembangkan menjadi area yang terdiri atas 3 lantai. Lantai utama, lantai dasar, dan lantai atas. Lantai utama ini adalah lantai yang terhubung sampai keluar area aviary. Di bagian pintu digunakan rantai pemberat. Di bagian dasar ada area pembibitan, di mana pengunjung bisa melihat proses pembibitan, bahkan pengunjung juga bisa terlibat dalam proses pembudidayaan mangrove. Lorong yang menjadi bagian bawah dari lantai utama bisa menjadi tempat berteduh bagi pengunjung yang sedang berada di lantai dasar jika sewaktu-waktu hujan datang. Lantai bagian atas, di bagian tengah, dibuat menjadi kandang burung, sehingga burung-burung itu bisa berteduh jika cuaca sedang hujan atau sangat panas. Dan juga pohon yang menjadi bagian tengah utama dari aviary lovebird ini. Untuk naik ke lantai atas ini, tangganya sengaja dibagi menjadi 2. Jadi ada tangga yang khusus naik ke atas dan ada tangga yang khusus turun. Material yang digunakan pada geodesic dome adalah baja ringan dan juga kawat terang. Jika menggunakan kaca, maka suhu akan terperangkap di dalam. Tapi jika menggunakan kawat terang, maka sirkulasi udara dan sirkulasi suhu bisa lebih leluasa. Sekian video dari saya Dominikus. Saya ucapkan terima kasih.